Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna min imanil kamilan wa yaqinan sadikan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan salihan mutakabbala. Alhamdulillah kita hadirkan hati kita yang bersyukur pada Allah di malam hari ini. Kembali kita bertemu dalam mengokohkan dan meneguhkan keyakinan kita, akidah kita, untuk bisa lebih dekat dengan Quran. Khususnya kita akan melanjutkan kitab Qawaidul Hamsin, 50 kaidah kehidupan yang kita ambil dari Quran, yang kita sebut dengan Qawaidul Quraniyah, yang kaidah-kaidah pokok yang mengatur dalam hidup ini. Setiap kaidah ini mengandung beberapa pesan, beberapa ilmu dan penerapan di setiap kaidah. Kita berdoa melalui majelis ilmu ini, Allah tambahkan ilmu kita, tambahkan semangat kita dalam kebaikan, tambahkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di kaidah yang masih ke-17. Ya. Kaidah ini, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sama-sama. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Diulang. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Inna khaira, sesungguhnya yang terbaik, man istajarta, yang kau pekerjakan, yang kamu pilih untuk ambil sebagai pekerja, adalah al-qawiyul amin, yang qawi, yang kuat, lagi dapat dipercaya, lagi amanah, kuat dan bisa memegang amanah. Ini dua. Ini kita ambil dari potongan pembahasan kita yang lalu, ketika putrinya Nabi Syuaib. Dan salah satu pendapat, Nabi Syuaib, putrinya itu melihat pertolongan Nabi Musa secara spontanitas dalam menolong putrinya itu secara naluri dan fitrawi. Putrinya Nabi Musa mengusulkan kepada bapaknya, paling bagus bapak diambil yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan urusan-urusan kita, dua sifat utama, yakni al-qawi, al-amin. Ada berapa pesan yang berkaitan dengan ini. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya yang terbaik yang engkau ambil sebagai pekerja. Berarti dalam Islam boleh mempekerjakan seseorang dengan diupah, digaji, yang biasa kita sebut dengan jasa. Ini juga menjual, Pak, menjual jasa. Jadi kita ambil,
kita jual jasa kita, yang pekerjakan kita itu beli. Berarti ini berlaku di pokok-pokok jual beli. Dan inti dari sini manusia bisa baku tukar harta dengan tenaga, tukar harta dengan tenaga bisa. Misalnya menjual tenaga yang kita miliki, dan ini yang dipakai sebagai dalil bab tentang bolehnya kita menjual seperti tenaga mengajar, tenaga sebagai buruh, tenaga sebagai ya apapun yang bisa tenaga kita, orang lain hargai, orang lain hargai. Dan jual beli seperti ini sudah berlaku sejak zaman ini, karena sudah berlanjut, sudah kebiasaan itu. Berarti sejak manusia ini ada yang mungkin punya kemampuan dalam banyak harta tapi tidak bisa mengelola, maka hartanya bisa dikerjakan oleh orang lain. Seperti sekarang ini ada namanya mempekerjakan sawah kita. Sawah tidak bisa dikerja, orang lain bisa kerja. Kita bisa bagi hasil. Kita punya ruko, punya usaha, kita tidak bisa jaga, maka boleh diambil tenaga penjaga. Rumah kita mau dijaga oleh satpam, boleh. Dan seterusnya. Semua tenaga selama tidak bertentangan dengan syariat itu boleh dihukumi sebagai dengan babut tijarah, bab bisanya kita jual beli al-ajru. Tapi yang dua sifat utama di sini yang dibutuhkan kalau kita mengambil orang, dua sifat utama, dan itu naluri dan fitrah. Satu al-qawi, yang kuat. Yang kedua adalah al-amin, dapat dipercaya. Ini kalau mau jadi pegawai, mau jadi guru, mau jadi apa saja, mau jadi tentara, mau jadi wali kota, mau jadi presiden, ini dua ini, qawi al-amin, al-qawi al-amin. Dua ini sumber dari sebuah kemuliaan, Pak. Orang kuat, orang dipercaya. Kuat lagi dipercaya. Nah, sekaligus mafhum, ya, muhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ini sumber kehinaan dari lawannya, lemah dan tidak dipercaya. Lemah, tidak dipercaya. Tidak ada bisa bikin qawi, daif itu. Al-amin, ya tentu lawannya khianat. Dia tidak bisa dipercaya. Mungkin nanti akan terjadi mana nanti yang lebih utama pada pekerjaan-pekerjaan kita. Mana yang lebih utama, apakah qawi atau dipercayanya? Ya. Tidak semua urusan itu, Pak, harus qawinya duluan. Dan tidak semuanya adalah al-amanahnya duluan. Ya, kadang duluan al-aminnya, kadang duluan al-qawinya.